Film ini menceritakan kisah pria yang bekerja pada orang lain untuk bertahan hidup pasca dipecat dari pekerjaan lamanya. Namun yang terjadi malah semakin membagongkan. Pria itu malah main gila dengan pasangan dari yang mempekerjakannya, hingga akhirnya terjadi sesuatu pada mereka. Ya, film dengan judul Jericho yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah pinggiran Jerman tinggallah seorang pria bernama Thomas. Sayang kala itu dia sedang berduka karena orang tuanya meninggal dan meninggalkan banyak hutang pada salah satu orang yang dihutanginya. Namanya adalah Leon. Leon sangat kesal karena hutang-hutang orang tuanya Thomas masihlah banyak. Bagaimana caranya Thomas melunasinya? Tidak ada barang-barang berharga yang bisa diambil di rumah itu. Udah gitu, Thomas juga dipecat dari militer secara tidak hormat. Jadinya tidak ada pesangon untuknya. Thomas meminta maaf karena tidak bisa membayar. Namun di sini Leon tidak menyerah begitu saja. Dia melihat foto Thomas dan ibunya saat masih kecil berada di sebuah rumah pohon yang sampai saat ini masih ada. Leon yakin kalau di sana pasti ada yang bisa diambil. Dan ya, benar saja, dia menemukan sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk membayar hutang. Thomas bilang kalau uang itu ia butuhkan untuk merenovasi rumah. Namun Leon memeluknya, lalu dari belakang Thomas dihantam hingga pingsan. Ya, itulah akibat kalau berbohong. Thomas pingsan semalaman. Apasnya lagi, tidak ada asuransi yang bisa dicairkan dari peninggalan orang tuanya. Dia hanya memegang beberapa uang yang ia belikan untuk kebutuhan pokok. Di jalan, dia melihat ada seorang pria bernama Ali mengendarai mobil dengan oleng sampai akhirnya nyungsep di dekat parit. Beruntung ada Thomas yang membantunya. Lalu Thomas mengantarkannya pulang. Sampai di sana dia melihat istri Ali yang masih muda. Entah apa yang dipikirkan Thomas. Istri Ali yang bernama Laura berterima kasih padanya sambil memberikan imbalan berupa uang. Beberapa hari kemudian, Thomas mendapat pekerjaan menjadi tukang panen sayuran. Namun hasilnya tidak seberapa. Hingga suatu hari Ali datang ke rumah Thomas menawarkan pekerjaan untuknya menjadi sopir mereka. Ya, Thomas setuju. Ali adalah seorang pengusaha di bidang retail. Tiap hari dia akan mengantarkan barang-barang untuk dikirim ke tempat usahanya. Ali suka dengan kerja Thomas. Dia bisa diandalkan. Terlebih lagi, Thomas bisa melindunginya dari kejahatan karena dia punya basic militer. Thomas diajak refreshing ke pantai bersama mereka bertiga. Saking asiknya, Ali terlihat teler sementara Thomas berdansa bersama Laura. Tapi mereka malah cipokan. Gara-gara Ali udah sangat sempoyongan, akhirnya mereka pulang. Di sini lagi-lagi terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Ketika Ali terlelap, Thomas dan Laura malah begituan. Parah sih ini. Semenjak itu hubungan gelap mereka terjalin. Bahkan Thomas juga tidak bisa kalau tidak melihat Laura sehari aja. Dia bahkan rela malam-malam melihat Laura dari kejauhan hingga Ali mencurigai sesuatu di luar rumahnya. Suatu hari, Ali mengatakan pada Thomas kalau dia mencurigai Laura sedang berselingkuh. Jadi mereka mengikutinya sampai hingga di sebuah gudang milik pengusaha lain. Di sana Ali yang udah kesal lantas menarik Laura untuk pulang. Dan tentu saja terjadi perkelahian antara Ali dan pengusaha tersebut. Beruntungnya Thomas membantu. Laura kena gampar oleh Ali dan dia meminta penjelasan. Sejak kapan Laura melakukan ini? Laura menjelaskan semuanya kalau dia tidak berselingkuh. Dia ini sedang menjalankan bisnis secara diam-diam dari Ali. Hasilnya cukup lumayan. Laura memperlihatkan hasil yang ia dapat berupa uang yang dibungkus dengan kresek hitam. Di sini, Ali benar-benar menyesal dan minta maaf. Kini Ali bisa tenang karena dia akan pergi ke Turki, ada urusan bisnis. Ali meminta Thomas bertingkah yang baik selama dia tidak ada. Ya, tentu saja ini adalah kesempatan emas. Namun, Thomas menjalankan perintah Ali. Dia tidak mau mendekati Laura. Tapi masalahnya, Laura yang mendekatinya. Bahkan, sampai rela menerjang hujan demi bisa ketemu sama Thomas. Alhasil, ya udah tau lah ya apa yang terjadi selanjutnya. Laura cerita pada Thomas kalau dirinya mencintai Ali. Namun memang hubungan mereka ini terjadi karena paksaan. Dulu, Laura pernah berbuat kriminal dan masuk penjara dan masih memiliki hutang. Ali menjaminnya,
Namun dengan syarat Laura harus menikah dengannya dan hutang-hutangnya pun akan dibantu dilunasi oleh Ali. Tapi selama hidup bersama, Laura sering mendapatkan kekerasan darinya. Thomas tidak terima dan meminta Laura meninggalkan Ali. Dia bisa cari kerja lain dan mereka akan hidup bersama. Masalahnya, Laura tidak yakin. Cari kerjaan itu tidak semudah itu. Laura meminta Thomas untuk tidak mendekatinya lagi, namun nyatanya Laura sendirilah yang tidak tahan. Sampai pada akhirnya, Thomas punya rencana untuk menyingkirkan Ali. Mereka membuat seolah-olah terjadi kecelakaan pada Ali dengan menjatuhkan mobilnya dari tebing. Ali sudah kembali dari Turki dan Laura bersiap menjalankan rencana mereka. Namun, saat sampai di lokasi, Ali mengatakan kalau dia takut mati. Laura terkejut karena seolah-olah Ali tahu apa yang bakalan mereka lakukan padanya. Jadi, Ali ternyata tidak benar-benar pergi ke Turki. Dia hanya di sana, namun beberapa minggu berada di sebuah klinik. Dia mengalami sakit udah kurang lebih 6 bulan lamanya. Makanya dia bilang takut mati. Mendengar itu Laura jadi tidak tega. Bahkan dia ingin membatalkan rencana mereka. Tapi sayang, ternyata Ali juga tahu apa yang dikerjakan Laura bersama Thomas. Dia kesal dan bahkan dia juga tahu kalau Thomas ada di sana. Ali benar-benar kecewa, terutama pada Laura. Hingga Ali tancap gas bersama mobilnya dan terjun bebas dari tebing hingga meledak. Ya, penyesalan memang datangnya belakangan. Laura menyesal apa yang telah ia perbuat, namun semua sudah terjadi dan tak akan bisa terulang kembali. Itulah tadi alur cerita film Jericho. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.